Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi materi penguatan, yaitu materi pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, yang pertama adalah pengertian ide pokok. Nah, ide pokok atau gagasan utama ini adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi pengertian ide pokok adalah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Itu topiknya membahas apa? Itu dinamakan ide pokok. Kemudian pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, apa sih yang dimaksud narasumber di sini? Narasumber adalah orang yang diwawancarai sebagai pemberi informasi. Jadi yang diwawancara itu dinamakan narasumber. Kemudian pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Nah, kalau narasumber tadi yang diwawancarai. Kalau sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Kemudian tujuan dari wawancara. Nah, tujuannya ini adalah untuk menggali informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi tujuannya menggali informasi dari narasumber. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum wawancara. Ini ada membuat jadwal terlebih dahulu ini dengan narasumber. Jadi kita harus membuat jadwal atau janji dengan narasumber. Nah, mencari tahu kapan dan di mana wawancara bisa dilakukan. Kemudian mempersiapkan seluruh pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, jadi kita harus mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian siapkan alat untuk mencatat dan merekam. Nah, tentunya kita harus menyiapkan alatnya untuk mencatat. Nah, setelah itu segera melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan. Nah, ini pastikan untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya adalah pengertian iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang tujuannya untuk mendorong, menyampaikan sesuatu, membujuk atau memberikan pengaruh kepada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi pengertiannya iklan di sini adalah ini, memberi sebuah informasi yang tujuannya untuk menarik barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian tujuan iklan. Nah, tujuannya yaitu memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk. Jadi memberitahu, oh ini loh produk saya. Kemudian mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk. Nah, tujuannya mempengaruhi agar tertarik. Kemudian menyarankan seseorang untuk membeli. Nah, tentunya tujuannya adalah menyarankan seseorang untuk membeli suatu produk tersebut. Kemudian memberi informasi tentang produk, memberi informasi. Kemudian menarik khalayak ramai. Nah, tujuannya adalah menarik khalayak ramai untuk memberi produknya dan lain-lain. Kemudian syarat-syarat iklan. Nah, dari segi isi iklan, syaratnya harus ini objektif dan jujur. Kemudian singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian tidak menyinggung pihak lain dan menarik perhatian orang banyak, dan informatif dan komunikatif. Dan syarat iklan dari segi bahasa iklan itu menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Kemudian ungkapan atau majas yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti bagi khalayak.
Kemudian bahasa disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Kemudian teks iklannya harus menuju sasaran, tidak boleh melenceng. Kemudian jenis-jenis iklan. Ada yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Nah, dimana iklan pemberitahuan ini iklannya itu bertujuan untuk memberitahukan sesuatu pada khalayak ramai. Ini salah satu contoh iklan pemberitahuan itu yaitu ini ulang tahun. Iklan ulang tahun ini di contohnya. Kemudian yang kedua, iklan undangan. Iklan undangan ini biasanya berisi ajakan atau himbauan untuk mendatangi suatu acara. Kemudian iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini bertujuan memberi penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan bahaya narkoba. Kemudian yang keempat adalah iklan permintaan. Iklan ini biasanya berisi permintaan sesuatu seperti lowongan kerja dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah iklan penawaran atau reklame. Nah, biasanya iklan ini berisi menawarkan sesuatu seperti menawarkan sesuatu barang atau produk. Kemudian keenam adalah iklan artikel. Nah, biasanya iklan ini berisi informasi atau penawaran panjang yang diawali dengan perkenalan isi, keunggulan, dan penutup. Mungkin itu penguatan materi bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, tugas kalian yang selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi online. Nah, ini silakan ditulis soalnya beserta dijawab beserta jawabannya. Ini ditulis di buku tulis kalian masing-masing, kemudian dikirim lewat WA. Soal yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang ide pokok, dan yang kedua apa pengertian dari wawancara. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari wawancara. Yang keempat adalah apa tujuan dari iklan. Oke, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.